ini yang bisa diharapkan nanti pengemudi melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, kemudian pemeriksaan kesehatan secara acak ya. Pemeriksaan secara acak di Kementerian Kesehatan ini dilakukan pada saat event-event tertentu, misalkan pada saat Lebaran, pada saat Natal dan Tahun Baru, atau pada saat waktu-waktu yang lainnya. Nah, ini masuk pada tempat kerja ini bisa berada di terminal, bandara, pelabuhan, stasiun maupun di perusahaan otobus. Ini merupakan salah satu aksi keselamatan jalan di RKLLAJ. Lanjut. Lanjut. Transportasi ini baik darat, laut maupun udara ini bertanggung jawab ya terhadap transportasi para awak, para penumpang serta masyarakat sekitarnya. Jadi diharapkan nanti pengemudi harus dalam keadaan sehat dan bugar, kemudian berperilaku tertib tepat di jalan, dan ini adalah merupakan satu hal yang harus dipenuhi norma-norma oleh para pengemudi supaya nanti bisa mendapatkan hal yang terkait dengan itu, antara lain penumpang bisa selamat sampai tujuan, kemudian memastikan penumpangnya sehat, kemudian bisa memberikan pertolongan pertama, kemudian mengetahui bagaimana kontak person maupun akses terhadap pelayanan pada saat terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Lanjut. Ini ada kerja bagi pengemudi di beberapa spot ya, terminal, bandara maupun usaha transportasi. Ini masuk pada koordinasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pengemudi ya, pada terminal atau berobat atau keberangkatan stasiun dan tujuan. Kemudian bagaimana upaya promosi bagi pengemudi, antara lain kita memberikan edukasi, memberikan informasi tentang aktivitas fisik ya, supaya mereka bisa tetap bugar pada saat menjalankan aktivitas dalam mengemudi. Kemudian kesehatan lingkungan kerja di tempat-tempat pekerjaan mereka. Umur, jenis kelamin maupun genetik ya. Kemudian perilaku, kita melihat bagaimana perilaku tidak sehat pada saat mengemudi. Para pengemudi yang tidak menggunakan alat atau sarana keselamatan yang baik ya, menggunakan helm yang tidak standar, menggunakan safety belt yang tidak standar, atau tidak digunakan pada saat atau tidak menggunakan dengan baik ya, sebagai formalitas agar nanti terekam kamera menggunakan, padahal dia tidak menggunakan dengan baik. Kemudian kecepatan mengemudi yang tidak tepat, melakukan aktivitas yang bisa membahayakan dengan handphone, merokok, atau mungkin mengerjakan aktivitas lain. Dan yang terpenting di sini adalah konsumsi alkohol dan obat-obatan yang bisa mempengaruhi konsentrasi pada saat mengemudi. Kemudian ada faktor lingkungan dan beberapa kondisi penyakit pada pengemudi. Ini menjadi suatu faktor risiko bagi pengemudi dalam hal kesehatannya, sehingga pada hal ini bisa menentukan status kesehatan pengemudi, laik atau tidak laik. Kesalahan pemeriksaan faktor risiko yang biasa kita laksanakan. Lanjut. Nanti saja. Lanjut. Nah, ini jadi di sini laporan daerah dalam upaya peningkatan kesehatan pengemudi. Jadi kita lakukan dulu sosialisasi pada pengemudi tentang kesehatan pengemudi, kemudian koordinasi dengan lintas sektor ya, dengan perhubungan, dengan lantas, kemudian pemeriksaan kesehatan dan melakukan monitoring dan mencatat, serta melakukan pemantauan selama perjalanan. Lanjut pada pertolongan pertama. Lanjut. Ini beberapa contoh kita memberikan edukasi pada pengemudi agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Saya kira itu Bapak Ibu beberapa hal yang bisa kami sampaikan, bagaimana peran dinas kesehatan di dalam ikut ya, menerapkan ya, ikut menguatkan, mendukung keselamatan lalu lintas ya, yang ada di pemerintah DKI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali dilakukan karena perubahannya cukup banyak. Tapi itu biasanya tadi benar-benar karena wisata kesehatannya lah ya. Apa dengan biasanya dengan saya pengemudi itu biar tetap sehat. Beberapa kecelakaan bis wisata itu karena ya pengemudi tidak mendapatkan tempat yang layak. Baik, berikutnya jalan tol Pak Rinto. Kemudian Pak ya, dari karena kesehatan agak lama nggak apa-apa, kita pengennya sehat ya Pak. Jadi transportasi kita ke depan itu bukan orang sehat. Silakan Pak. Baik Pak, makasih. Jadi mungkin hanya menambahkan aja Pak apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Lanjut. Next. Jadi di Kementerian PUPR itu Pak, sudah diatur bagaimana kita membuat jalan Pak. Keamanan dan keselamatan. Jadi itu yang kita kunci Pak. Keamanan dan keselamatan itu sudah dikunci.
kemudian keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan. Jadi ini pakemnya kita untuk membangun jalan. Aturan mainnya yang tadi Pak Idris sampaikan ada laik fungsi. Nah, laik fungsi itu kita tidak sendiri, Pak. Laik fungsi kita dulu dari perhubungan Anda, dari urusan Anda mengecek kesesuaian jalan tol yang sudah dibangun. Sehingga kemarin kita agak kaget juga ada sertifikat mati yang dari di rumah kita ini kemudian yang paling sampai kami concern adalah jalan tol menyumbang tingkat fatalitas per kilometer tertinggi. Dari sini kami coba mencari apa sih penanggulangannya, tentang prosesnya itu kenapa jalan tol jadi fatalitas. Mungkin kita melihat beberapa kejadian yang akhir-akhir ini ada juga menyatakan PPKM turun tapi langkah-langkah meningkat tadi. Kita tidak tahu korelasinya di mana. Kemudian kita dapat mungkin saya itu tahu kalau pakai di betul-betul itu kan negara itu cuma jadi sekarang meningkat itu agak mungkin. Kenapa? Pertama itu overspeed. Kemudian transportasi berburu dulu. Kemudian ini overspeed. Yang kami dapat rata-rata yang kami coba kumpulkan. Ya, hasil gapnya ada kendaraan pribadi dan penyumbang 50% gap yang dikondisikan dengan pertimbangan waktu dan jarak pandang dan makanya di jalan tol itu kami coba buat sekarang peragaan yang jual overspeed dan pelayanan yang di Jombang kemarin. Jadi memang kita tuh yang kurang patuh pada aturan yang sudah ada. Kalau kita patuh sama aturan yang sudah ada, insya Allah mungkin nggak ada laka lantas lah di jalan tol itu. Kemudian sempat juga disampaikan, kenapa sih nggak dikasih median, kasih jarak katanya. Kalau kasih jarak